Allah menciptakan ainul basirah, mata jasad ini untuk melihat makhluk. Allah menciptakan ainul basirah, mata hati untuk melihat Allah. Terkait masalah bab wujudnya Allah, janganlah kau lihat dengan ainul basyariyah, tetapi lihatlah Allah dengan ainul basirah. Mata zahir itu dimaksud adalah dua mata jasad ini untuk menampilkan wujudnya selain Allah yang dimaksud secara akal. Ainul basiroh, mata hati, menampilkan untuk masuk di dalam wujudnya Allah. Janganlah wujudnya Allah kau lihat dengan ainul basyariyah atau mata zahir. Anda tidak akan pernah paham, Anda tidak akan pernah ketemu, karena itu posisinya akal. Gunakanlah ainul basiroh, mata hatimu yang disebut imanul haq, untuk melihat wujudnya Allah. Tatkala kau akan menggunakan ainul basiroh, maka disitulah kau akan bisa mengatakan bahwasanya Allah itu wujud. Bapak ini pernah didebatkan oleh Nabi Musa dan Raja Fir'aun. Hal ini tertuang di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 28. Qala ngucap sapa Fir'aun, Raja Fir'aun yang terkenal orang yang kejam terhadap umat. Tatkala umat tidak mau menganggap Fir'aun itu Tuhan, Fir'aun berkata, wama rabbul alamina, wama utawi sopo si Fir'aun, ndisi iku rabbul alamina, pangeran sing nguasai alam kabeh. Fir'aun, ndise wujude pangeranmu iku yang mengatakan Rabbul Alamina, pangeran sing nguasai alam kabeh. Fir'aun tanyanya menggunakan akal, tidak menggunakan hati. Fir'aun tanyanya itu melalui ainul basyariyah, tidak menggunakan ainul basiroh. Fir'aun menggunakan mata zahir, kalau Allah itu wujud, mana wujudnya, tidak menggunakan mata hati yang disebut imanul haq. Akhirnya Fir'aun gak percaya, terus perdebatan dengan Nabi Musa.
Lan jawab sapa Nabi Musa, utawi Rabbul Alamina iku Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya iku Rabbu, Rabb iku berarti pangeran, Tuhan. Berarti durung tutuk. Sik menggo kalimat Rabb, sik nganggo kalimat alladzi iku berarti sik dereng musyahadah, sik proses, masih proses nuju musyahadah. Iku Rabbu ngono. Kala jawab sapa Nabi Musa, utawi pangeran Rabbul Alamin iku Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya kuwi pangeran, enggak nyebut Allah, dereng nyebut Allah. Iki masih jawaban secara umum. Iku Rabb pangeran as-samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itulah Tuhan yang menguasai, yang menciptakan langit dan bumi dan keberadaan wa ma bainahuma lan di antara langit dan bumi. Iku jawabane Nabi Musa. In kuntum yuqinun, apabila kau percaya. Kalimat yuqinun itu menunjukkan ainul basiroh. Gunakanlah dengan mata hatimu untuk menerima jawabanku. Jangan kau gunakan akalmu. Enggak nyambung. Kalau kita menerima tausiah tentang ilmu ketuhanan, jangan gunakan akal. Akal itu tamsil, akal itu nanti perumpamaan aja. Tapi sesungguhnya adalah hati hidup itu yang dimaksud. In kuntum yuqinun, hal itu akan bisa kau terima manakala kau menggunakan hati. Menggunakan mata hati baru Anda bisa sambung nanti. Kala takon maneh sapa Fir'aun, liman khaulahu ala tastami'una. Kala takon maneh sapa Fir'aun, liman khaulahu, ngucap utawa woro-woro, liman maring wong khaulahu kang ana kiwa tengene Fir'aun mang, ya masyarakate umate. Ala tastami'una, apakah kau mendengarkan jawaban Musa seperti ini, apa yang dikatakan Musa? Kabeh umat jawab, tapi jawab iku nganggo akal. Ya enggak percaya. Tatkala hukum hakikat dikenakan atau dijelaskan di tengah-tengah umat, tapi bila mana kau menerimanya dengan pedoman syariat, enggak sambung, enggak bisa kau terima. Justru kau nanti akan mengolok-olok daripada ajaran dinul haq itu, enggak bisa. Makanya kemarin dulu saya katakan, setinggi apapun ilmu syariatmu, belen, letakkan. Kalau sudah masuk
di Jaya Baru, letakkan dulu. Sebagus apapun ajaran di dalam syariahmu, baik dari sisi Muhammadiyah, NU, Nahdlatul Ulama atau yang lainnya, letakkan dulu bendera itu. Jikalau kau termasuk golongan orang yang dimuliakan karena ilmu atau harta, letakkan dulu. Rasa rumangsa sugih lan mulya delen dhisik, letakkan dulu. Gak nyambung kok, gak nyambung. Kau dimuliakan masyarakat di tempatmu disebabkan karena ilmu, karena harta yang kau bawa, karena jabatanmu. Ini kalau tidak kau letakkan, nggak bisa nompo, nggak bisa. Kita duduk di sini semuanya itu hakikate orang gop, lah iya daya. Kau nggak mau mengembalikan hakikat sifat hambane, ya nggak bisa menerima. Nggak bisa, Pak. Kados budak niku lho. Budak itu hanya satu, ngabdi terhadap jeragannya atau tuannya, majikannya. Disuruh nganan yo nganan, ngiri yo ngiri dan lain sebagainya. Itu sifatnya budak. Kalau kita merasa jadi budak, baru bisa menerima ajaran dinul haq ini. Kalau belum, nggak bisa. Ya, jikalau kau merasa menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang ngapunten, cerdas, ngalim, nggak bisa. Kau akan menerima itu. Harus sampai kosong no kabeh. Sudahkah kau dengar jawaban Nabi Musa seperti ini? Semua jawab sudah. Apa? Menurut hatimu, menurut pendapatmu. Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Sebelum mereka menjawab, Nabi Musa sudah berkata, Qala dawuh sapa Nabi Musa, Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Hidup itulah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dulu. Itu adalah Tuhanmu, Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Itu enggak pernah geser. Itulah yang menjadi Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Wis tambah bingung. Baik Fir'aun dan pengikutnya Fir'aun olehnya menompo menerima keterangan Nabi Musa itu memakai akal, tidak mau memakai hati, maka jawabannya apa? Kala ngucap sopo Fir'aun, Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lama jenun. Tahukah kamu utusan yang diutus terhadapmu iku orangnya gendeng. Nabi Musa dilekno gendeng. Artinya siapapun Anda tatkala membahas dinul haq di tengah-tengah
Di tengah-tengah golongan umum, wong golongan umum menerimanya dengan akal, pasti kau disebut orang gila. Jenengan pasti dikatakan orang gila, termasuk ya awak dewe. Berarti nek awak dewe gila, ya muridnya ya tambah nemen. Gak ngono ta. Jari Wiro Sableng niku lho. Gurune gendeng muridnya yes kuwi yes ben dilokno wong ngono gak kerowak ae. Nggih ya. Rapopo. Ingat dawuh Syekh Ibnu Athaillah, senanglah dirimu tatkala dicaci dihina oleh masyarakat, susahlah dirimu tatkala dipuja masyarakat. Karena pujaan masyarakat itu laksana wiso, laksana racun yang mematikan imanmu. Lah piye to ya? Kuwi nek dipuja engko khawatire gampang gumedhe. Ngaten nggih? Gampang rumangsa hambane iki yang apa mulya. Lah gampang. Lah nek diino kan tidak, dicacikan tidak, malah menetapkan sifat hakikati kehambaan itu memang ino atau asor atau jelek. Itu memang hakikati sifat kita sebagai manusia. Kalau jawab sapa Nabi Musa, Rabbul Alamin iku Rabbul Masyriqi wal Maghrib wa ma bainahuma. Saya jawab sekali lagi ya. Wujudnya Allah itu Al-Masyriq wal Maghrib wa ma bainahuma. Itulah hidup yang nyata, lebih nyata dari masyrik dan maghrib atau wama bainahuma, di antara masyrik dan maghrib. Masyrik itu jagat timur, maghrib jagat etan, jagat kulon. Kau akan mengerti akan hal itu in kuntum ta'qilun, apabila Anda itu akan faham dan percaya manakala hatimu mengerti. Hati si mengertiku hati yang bagaimana? Dikatakan hati yang mengerti adalah hati yang goblok. Gak bingung ngambil. Dikatakan hati atau ruh yang mengerti adalah ruh yang goblok utawa ruh yang tidak mengerti. Bingung jenengan. Nek bingung berarti jenengan nomponi ambek akal. Dengan hati begitu ngeten. Kalau kau memandang dari sisi hati atau dari sisi hakikat, ruh iku hakikate kan makhluk. Lah ngeten nggih? Makhluk iku hakikate sing bener iku wujud napa mboten wujud? Mboten wujud nggih? Ya. Sifate ruh iku mang ngerti apa bodho? Hah? Sifate ruh manakala disebut sebagai makhluk,
sifat hakikati ruh iku goblok, orang ngerti, sak temeni ngoten. Anane ruh merasa alim, mulya, ngerti, iku sebab kena provokasine akal. Lah akal dibisiki oleh nafsu, sehingga hati disuruh merasa mengerti. Akhirnya imannya hati, imannya ruh itu selain Allah. Aku percaya yang tahu, yang ngerti iku saya, hamba. Ruh itu. Loh, justru situasi ruh yang seperti ini, mohon maaf, ruh itu tidak tahu hakikati Allah. In kuntum ta'qilun, kui kamu semuanya akan paham tentang wujudnya Allah tatkala kau mengerti. Lah ya dah. Maksudnya ruh itu mengerti. Mengertinya ruh itu yang benar. Ruh itu merasa bodoh, merasa tidak mengerti. Yes kene iki ilmu tasawuf niku. Ilmu jero iku ngeten iki bingungno njaba. Udah, saya katakan malam ini kita akan membahas sifat wujud qidam baqo. Sifat wajib itu sifat yang tidak boleh tidak. Yang dikatakan wajib tidak boleh tidak, harus. Pertama adalah sifat wujud. Lawan katanya wujud adalah Adam. Adam itu maknanya tidak wujud. Padahal wujud itu menjadi sifat wajibnya Allah. Bagaimana mungkin Anda akan tahu wujudnya Allah? Lah yang kau pergunakan untuk menerima tentang wujud itu akal, nggak bisa. Makanya Fir'aun takon, wa ma rabbul alamin, siapa Tuhan yang menguasai alam ini? Wujudnya mana? Oleh karena Fir'aun dan pengikutnya itu memakai akal, otomatis yang dipergunakan untuk melihat atas kewujudnya Allah itu adalah ainul basyariyah. Mata zahir, matanya jasad ini. Paling tidak mentoke di dalam hukum syariat itu kalau berbicara tentang masalah wujudnya Allah itu lewat tanda. Tanda. Di antara tanda-tanda wujudnya Allah adalah wujudnya dunia dan seisinya. Alasannya karena yang mewujudkan dunia seisinya adalah Allah. Untuk dipaksa melihat wujudnya Allah gak mampu. Karena memakai ainul basariyah, ain meripat, basariyah bangsa manungsa niki. Berarti mata jasad ini.
Tadi saya katakan, fungsi daripada mata jasad untuk melihat makhluk. Paham nggih? Untuk melihat wujudnya makhluk. Udah. Mata hatimu jangan kau campur dengan mata zahir iki, jangan. Tatkala dibahaskan tentang wujudnya Allah, Fir'aun ya bertanya, wa ma rabbul alamin. Walaupun dijawab oleh Nabi Musa, yaiku rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, atau rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma, tidak nyambung. Akhirnya Fir'aun mengatakan terhadap umatnya, terhadap pengikutnya, kamu diutus utusan sing gendeng. Kamu diutus utusan Tuhannya itu yang gila. Katanya Tuhan wujud, mana wujudnya? Jadi akliyah atau syariah tidak akan bisa menerobos terhadap wujudnya Allah, karena yang dipergunakan adalah ainul basariyah. Sampai kapan, sampai tuwek pun ngalimo kaya apa ilmu syariatmu, mohon maaf, tetep kuwi ku kocluk. Ngerti kocluk? Gelorong. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau tidak mengerti ya? Sesungguhnya kau itu memungsuhi Allah dan orang-orang yang beriman hatinya terhadap hidup. Justru olehnya kau memungsuhi terhadap Allah itu merugikan dirimu sendiri. Kau tidak merasa kalau memungsuhi Allah. Berarti kita Bapak Ibu, kemarin saya katakan mantan orang-orang kafir. Ya udah, itu memang prosesnya. Wong mukmin itu harus kafir dulu. Laksana murid ketika sekolah, di sekolahan baik ibtidak, sanawi, aliyah, bahkan perguruan tinggi, sebelum paham ya goblok. Sama dengan itu. Berhubung sudah tekun terus oleh belajar, memahami permakalah, memahami pelajaran, saya suwe lama kelamaan kebodohan itu akan hilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau wujud itu menjadi sifat wajibnya Allah, sedangkan lawannya wujud itu sifat mokhalnya wujud itu adalah Adam. Sifat Adam itu tidak ada, itu menjadi sifat wujudnya makhluk, termasuk manusia. Berarti manusia itu tidak memiliki hak wujud, enggak ada. Adam manusia itu. Loh, kok iso Adam? Nyatane sik ta. Kuwi ngomong wujud iku ndelok zahir. Karena memakai akal. Tadi kan sudah katakan, Anda akan tahu sifat hakikatnya dirimu manakala kau memahami dengan imanmu. Lah, sedangkan sifat Adam itu menjadi sifat mokhalnya Allah. Sifat mokhaliku sifat yang tidak mungkin. Sifat yang tidak mungkin. Jadi sifat wujud
iku menjadi sifat wajib Allah. Terus sifat moha, sifat-sifat Adam iku jadi sifat mokhalnya Allah. Mokhal itu tidak mungkin. Adalah. Tapi kalau manusia, wujud itu menjadi sifat mokhalnya manusia atau sifat mokhalnya makhluk. Lah, Adam itu akan menjadi sifat wajibnya makhluk. Wis jelas iki. Terus bagaimana kita bisa menyatakan sifat wujudnya Allah? Anda jangan memakai teori syariat. Nggak nyambung nanti. Kau harus memakai sistem atau teori hakikat. Apa teori syariat dan hakikat tentang wujud? Gini Pak Bu. Teori syariat kalau berbicara tentang wujudnya Allah itu memakai tanda. Apa tandanya? Dunia seisinya. Dunia seisinya itu sebagai tanda wajibnya kalau Allah itu wujud. Aku yakin Allah itu ada. Yakinku iku berhenti di tanda. Lagi saiki ngomong anane bangku iki. Wujudnya bangku itu menandakan ada yang mewujudkan bangku dan yang menciptakan. Siapa? Pokoknya ada. Nggak dalil pokoknya ada. Jadi dalilnya orang-orang kita golongan syariat itu tentang wujudnya Allah adalah tanda. Jadi masih melihat tanda. Tapi ketahuilah, aku tak kasar lagi. Justru tanda itu akan menutupi hatimu tidak akan pernah tahu tentang wujudnya Allah. Wis, rodok kasar didik imanku. Saya ulangi lagi. Di dalam teori syariat, kalau bicara tentang wujud, sifat wajib wujudnya Allah, itu pasti memakai dalil tanda. Dunia dan seisinya tidak jauh daripada surat tadi. Ceritanya Nabiullah Musa kali dengan Fir'aun. Surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 28. Nabi Musa mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itulah Tuhan yang menguasai, bahasa sederhana, yang melimputi ngunai wis. Ngene pol pewenake nek melimputi ku. Samawati wal ardi, baik langit maupun bumi, wama bainahuma lan di antara keduanya. Lah Fir'aun melihat langit dan buminya dan di antara keduanya termasuk makhluk apapun. Fir'aun melihat makhluk. Syariat pun juga begitu, Pak. Akhirnya diambil kesimpulan di dalam hukum syariat merupakan satu teori dalil bahwasanya dunia dan seisinya itu pertanda wujudnya Allah. Jadi saya ndelok tanda.
Kalau kau berhenti di tanda, justru akan menjadikan hijab iman hatimu terhadap Allah. Akhirnya kau sampai kapanpun dikatakan orang yang gelap. Imanmu bermasalah. Wis, ra trimo. Kono laporan Gusti Allah nek gak trimo. Saya tegaskan tentang ketauhidan ini supaya Anda itu tidak terhijabi dengan tanda. Paham nggih? Tapi nggak bisa, Pak. Hukum syariat itu yoi ning tanda niku. Siapa sing gawe bangku mbuh pokoke ana iki, ana. Wong wujude ana iki. Wis. Oke, iku proses kekufuran hati kita pada Allah. Mohon maaf sebelumnya, jangan pernah kau berhenti dalam keterangan itu. Harus kau lanjutkan. Biar ruhmu itu tidak kufur terhadap Allah. Allah sudah mengatakan, siapapun Anda tidak akan pernah kuizini masuk ke surgaku tatkala ada sebiji sawi tingkat syirik kekufuran terhadapku. Tidak akan. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikat kau tidak akan pernah tahu tentang kewujudannya Allah tatkala di dalam dirimu masih ada wujud selain Allah. Terus solusinya bagaimana? Biar saya tidak berhenti di tanda, supaya kami ini masuk di dalam golongan yang dikatakan Allah sebagai kekasihnya. Kekasihnya itu meyakini atas wujudnya Allah sudah nyata, jengleh-jengleh, weleh-weleh. Bahasa Indonesia ini apa? Jengleh-jengleh itu. Nyata dan jelas. Pertama, sisihkanlah, singkirkanlah ainul basariyahmu. Sisingkanlah, sesehno ngono rek. Apa ya? Singkrihkanlah. Angel. Napa, Pak? Singkirkanlah mata dohirmu, singkirkanlah dalil akalmu, dan gunakanlah ainul basirohmu, mata hatimu yang disebut imanul khat. Kau akan bisa sampai yang dimaksud. Sehingga di dalam teori hakikat tentang wujudnya Allah mengatakan, tatkala Anda sudah menyingkirkan, kok lali airek, menyingkirkan tanda-tanda atau wujudnya makhluk as-samawati wal ardi wa ma bainahuma, maka disitulah kau akan mengetahui wujudnya Allah, sehingga wujudnya Allah bagi hatimu akan kau jadikan dalil bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Sing sawusah kan nyisihno wujudnya selain Allah. Iku lak ngoten Bu ya. Iku susah memang. Susah itu menyingkirkan iman selain Allah itu susah. Direwangi,
esok awan sore bengi berzikir. Itu Rasulullah. Rasulullah langsung diperintahkan Allah untuk berlaku zikir mulai pagi sampai pagi. Ya Rasulullah. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, mulai pagi sampai sore gunakan hatimu selalu berzikir terhadapku. Zikir yang dimaksud dalam ayat itu zikir yang menyingkirkan, ya, menyingkirkan, bener gak? Menyingkirkan terhadap seluruh wujudnya makhluk. Mana zikir yang menyingkirkan iman kewujudan makhluk? Tiada lain, itulah yang dimaksud Al-Quranul Qadim disebut al-dzikru sirul asrar. Kalau di dalam kitab Sirul Asrar disebutkan zikir yang hati sadar dan menyadari bahwasanya semua yang berperan adalah Allah. Bapak Ibu, akhirnya kalau kau sudah bisa menyingkirkan selain Allah dalam hatimu, disitulah pasti kau akan bisa sampai pada Allah. Dan itu wajib kau lakukan. Wajib. Makanya nanti kalau sudah berlaku beat, udah terserah jenengan, sulu ining pondok monggo, sampai tingkat makrifat bertemu wujudnya Allah, ataukah sampai lakoni di rumah monggo. Dimanapun Anda berada, fa'ainama kunta, dimanapun Anda manggon. Berarti tidak ditentukan harus di pondok, di masjid, di musola, di pasar, di sawah pun bisa kau gunakan untuk melaksanakan zikir yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu, mohon maaf, jangan kau anggap tidak sempurna Al-Quran ketika membahas zikir dan di situ tidak ditampilkan adzikru sirul asror ma'afana idzikri. Jangan. Justru menunjukkan itu kalamnya Allah baligh. Justru di situ tertuang adzikru sirul asror. Anda akan tahu dan mengerti adzikru sirul asror jikalau kau juga membuka Al-Quranul Qadim. Maksud Allah, kuwi ojo belajar Al-Quranul Karim tok, kau harus belajar Al-Quranul Qadim. Karepe Allah ngono. Karena ini proses. Kau dijatuhkan dengan di zona kekufuran ruh terhadap Allah. Dijatuhkan di zona kekotoran, jangan terus kau maksud di dalam kotor itu enggak ada kesucian. Enggak ada. Iku maksud Allah, Anda diletakkan di zona kekufuran itu supaya kembali untuk menuju keimanan. Diletakkan, dimasukkan di zona kotor supaya Anda lekas menuju zona kefitrohan. Sebab asalnya Anda fitroh. Persis ini sejarah Nabiullah Adam
salam. Mohon maaf ya, estu aku mohon maaf, tidak ada rasa membenci terhadap siapapun, saya tidak. Ada satu kalimat pertanyaan gini, katanya zona fitrah kotor, fitrah lagi itu dialami oleh seluruh umat manusia. Pertanyaan Nabiullah Muhammad, apakah pernah mengalami seperti itu? Lah gitu dah. Mohon maaf tak jawab. Saya tidak mengurangi rasa hormat dari bahasa dohir, tidak. Ketahuilah, Rasulullah juga pernah ada momen malaikat membelah dadanya dan mensucikan hatinya dari sifat-sifat tercela. Ingat sampean? Oke. Allah memerintahkan malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk mensucikan hati beliau dengan air zam-zam dari sifat-sifat tercela, hasud, riya, takabur, dan lain sebagainya. Kalau Allah memerintahkan malaikat muqarrabin untuk membelah dada beliau, mengadakan satu proses operasi untuk menghilangkan penyakitnya hati, pertanda berarti beliau juga pernah terjangkit. Paham gak? Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tidak ada sabab musabab, nggak akan mungkin ngomong bahasa sarengat. Mohon maaf. Mengapa beliau sampai bisa ke maksum? Kan dicap umat kita sebagai maksum itu kan hanya Rasulullah. Lah ngerti enggak? Oke. Itu kronologinya surat Al-Insan ayat 25-26. Tinggal Anda mau mengikuti apa enggak. Sak kerso jenengan. Yang jelas mulai Nabiullah Adam sampai kita ini detik ini itu mengikuti sejarah. Yang Allah memberikan satu alasan sebab Allah pernah kadung dawuh ini. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Bapak Ibu, tetap dideleh donya, artine Anda iki dipeksa Allah gembul ambek bletokan lumpur. Karena ini memang proses. Tetapi sebelum kita itu dimasukkan dalam lumpur hawa nafsu, sebelumnya kita ada proses. Proses perjanjian pada Allah. Adam pun juga begitu. Jadi kita nggak usah gontok-gontokan, debat-debatan tentang kita ada di lumpur. Nggak usah. Yang terpenting di sini adalah wada'u ila rabbika. Bagaimana Anda itu sadar diri untuk kembali kepada Allah. Ini konteki roh, bukan konteki jasad. Bapak Ibu, seluruhnya iki nggih kita sebagai manusia mengalami. Zona kotor itu mengalami, ya, mengalami. Tetapi yang terpenting bagaimana kita lekas kembali pada Allah sebelum kita jumpa dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu aja. Bapak Ibu kembali kepada sifat wujud.
Anda akan jengleh-jengleh nyata dan nyata wujudnya Allah tatkala di dalam diri Anda, hati Anda sudah kefanaan wujudnya selain Allah, sehingga nanti Anda akan menggunakan teori wujudnya Allah sebagai burhan, bukti ketidakwujudnya selain Allah. Tentunya ini yang digunakan melihat mata itu ainul basiroh, mata hati, bukan mata fisik iki. Nah, bisanya itu tampak nyatanya Allah. Pertama, Anda harus falyakmal amalan soleh, menyingkirkan wujud cinta iman terhadap selain Allah. Amal yang kami maksud di sini adalah wadhkur isma rabbika bukrata, cara syariate, cara hakikate hatimu harus sadar sewaktu-waktu tentang hidup itulah nyatanya Allah yang berperan di segala hal, kondisi apapun. Harus. Ini kedah, harus Anda sering-sering lakukan. Dan ini wajib. Dengan begitu Anda akan bisa menghindari dari kemusyrikan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Syirik sing paling susah untuk melepaskan adalah merasa diri kita makhluk yang melakukan. Itu paling susah. Nek menghilangkan selain daripada dirinya makhluk lain mudah, Pak. Contoh, Anda mudah melihat Allah yang tampak nyata di luar diri Anda. Anda nggak akan melihat hati Anda tentang makhluk yang bergoyang. Enggak. Hati Anda cukup mudah melihat hidup di situ yang bergoyang, yang berperan. Tapi kalau sudah masuk pada diri Anda masing-masing, ini agak sulit. Karena di situ ada istilah rantai yang paling halus keakuan hamba. Ini kalau tidak Anda jaga bagaimana mungkin. Makanya mengapa di dalam surah Al-Insan itu tampilan dua. Ada zuhud umum, ada zuhud khusus. Yang khusus inilah yang mempelajarkan dan mempraktekkan, membuktikan bahwasanya dalam dirimu itu Allah. Dan ini lebih sulit daripada Anda melihat Allah yang tampak, yang nyata di luar diri Anda. Wis. Ada yang memang Gus kula sageti zuhud umum tok, khusus gak iso karena waktu, karena payah dan lain sebagainya. Wis, iku ojo digawe alasan maneh. Kan iso, kan bisa Anda sebelum tidur, ya toh? Entah berapa menit, berapa jam, udah laksanakan secara khusus itu. Kan bisa Pak Bu, gitu? Ada yang alasan karena kecapean, siang nggak pernah henti kerjanya, dan lain sebagainya. Ya udah, kalau nggak bisa ya mau tidur gitu aja. Mau tidur, kau mau tidur, udah lepaskan dirimu. Kosongkan semua apa isi dunia dan seisinya dalam hatimu. Masuklah dalam hidup pada dirimu. Udah, engkau lah mimpimu lah indah. Iya, mimpimu andai kata mimpi iku indah. Enggak mimpi diuber-uber wewe gombel. Santet gak iso mlebu nek ana kuno. Nek sampean wedi santet. Kan ada orang yang percaya adanya santet lah, ngono ta?
Ya iku memang tampilan ning syariat sing duduk di muka safa. Memang, tapi hal itu tidak akan pernah menginjakmu tatkala hatimu sudah imannya pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya wujude Allah iku kekosongan. Kosong dari wujudnya selain Allah. Makanya sering tak gambar iki lho Gusti Allah iku wujude. Cetok. Hah? Cetok mboten? Alladzi asra, dialah hidup yang memperjalankan jenengan tekan omah sampai di sini. Kalau tidak alladzi hidup yang bukan sifat ini yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu apapun, Anda nggak bisa nyampe sini. Orang biologi mengatakan itulah energi. Energi. Mungkin di dalam bukan energi yang dimaksud nama, tapi energi yang menghasilkan berbagai kekuatan yang ada diri panjenengan. Apakah kekuatan mata melihat, kekuatan telinga mendengar, kekuatan kaki berjalan, kekuatan hati berkehendak, kekuatan akal berakal, kekuatan lesan berbicara, macam-macam, kekuatan jantung berdenyut, kekuatan paru memompa dan lain sebagainya. Lah itu energi semuanya. Tanpa energi itu nggak akan mungkin terjadi. Ya energiku Allah. Bahasane ngoten. Lewat kimia disebut apa mbok gak roh. Ya pasti ada namanya. Sebetulnya apa yang tertampil dalam ilmu-ilmu itu adalah istilah aja, tamsil. Tamsil itu perumpamaan. Supaya mudah kau terima, coro akal mudah kau terima. Wis Allah iku yo ibarati energi. Energi itu yang dibutuhkan seluruh jus-jus dalam tubuhmu. Tatkala tidak ada energi, bisa Anda ke sini, akal bisa menjawab, tidak bisa lah, ngerti nggih? Enggak bisa. Oke. Iku bukai akal ben paham, ditampilno, diistilahkan seperti itu. Bahasa istilah bukan sak temeni. Iku mung perumpamaan. Aslinya bagaimana? Lah, akhirnya Anda akan bisa menerima kalau mata hatimu ku gelem buka. Iman iki gelem buka. In kuntum yuqinun. Nek kui percaya baru paham. Jadi Nabi Musa mengukuhkan pernyataannya tentang wujudnya Allah. Itu juga dilandasi dengan akal. Munculnya mafis samawati wa mafil ardi. Tapi maksudnya Nabi Musa itu hidup yang menguasai, yang melimputi di situ. Lah ini kalau tidak diterima dengan hati, nggak bisa. Berhubung kita golongan orang syariat atau pada waktu itu golongannya Fir'aun memakai dengan akal, akhirnya mengatakan terhadap umat-umat iku, tapi iki wis resiko lho Pak Bu ya. Sampeyan kudu iso trimo. Apa? Alladzi inna rasulakum alladzi ursila ilaikum lama jenun. Lama jenun. Sesungguhnya utusan yang diutus terhadap dirimu itu adalah orang-orang gila. Jadi wis Quran wis ngomong seperti ini, kula nggih wis gak apa-apa dirokno orang gila. Memang seperti itu. Tapi
Kalau tidak gila, nggak mungkin bisa sampai di sini. Berarti jenengan kali kula niki golongan orang gila. Mangke ojo salahno. Nek pas Ramadan mangan awan ojo salahne wong gendeng Lah ngoten nggih. Lah. Bapak Ibu, itu kahanan tentang masalah masalah wujud. Kedua, yang menjadi sifat wajibnya Allah tidak boleh tidak adalah qidam. Qidam berarti dahulu. Qidam maknane dahulu, lawan katane anyar. Nah iki kronologinya jenenge Ponpes Jaya Baru di situ, Pak. Dulu sudah saya ceritakan. Qidam itu jadi sifat wajibnya Allah. Qidam, dahulu. Tidak ada yang disi'i bahasanya apa? Mendahului, tidak ada yang mengakhiri. Jadi Allah itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang ya rohmu iku. Sing kok dadi aran urip. Nek wujud ya rohmu iku. Sing kok yang nantinya sudah lepas rohnya akan menjadi hidup. Makanya roh nggak ada ceritanya mati, enggak. Yang mati itu jasad. Ya. Roh sing tak maksud hidup iku enggak pernah mati, Pak Bu. Enggak pernah. Wis. Tidak ada yang mendahului dan juga tidak ada yang mengareni, mengakhiri. Tapi iku gak berlaku di dalam hukum syariah. Ingat ada keterangan ini mungkin disampaikan. Kalau tidak ada Nur Muhammad, dunia seisinya tidak akan pernah dijadikan oleh Allah. Lah gitu dah. Dan Nur Muhammad itu tertampil pada Nabi Muhammad. Lah ngeten nggih. Iki wis keterangan syariat dimanapun juga seperti itu. Mengkultuskan kemahlukane Muhammad bin Abdillah. Ya, cara syariat bisa diterima, Pak. Bisa diterima karena berbagai dalil bukti memang seperti itu. Terus tolong sedikit aja ngertilah apa sih Nur Muhammad itu, harus dimengerti. Jangan mengatakan Nur Muhammad itu hanya terletak pada baginda Rasul Muhammad bin Abdillah. Ojo. Kudu kok pahami apa sih Nur Muhammad itu. Jadi jikalau tidak ada Nur Muhammad, tidak akan tercipta namanya Adam dan Hawa. Kalau tidak tercipta Adam dan Hawa, maka tidak akan tercipta namanya manusia. Iki proses syariat. Ngapunten ingkang kantha. Dulu setiap kita kan berumah tangga, Pak Bu nggih. Dalam rumah tangga, adakah rumah tangga yang nggak tahu tengkar? Aku takut. Adakah dalam rumah tangga suami dan istri itu nggak pernah tengkar? Nggak ada toh? Nggak ada. Walaupun hanya metotok. Apa metotok ini? Ngambek ya. Walaupun hanya mengambek aja, nggak keluar kalimat-kalimat kasar atau kalimat fisik, ngambek tok, pasti ada. Pasti ada. Ada seorang laki-laki suami itu dilok nih ya apa mun menengai. Jadi kayak kebu kopoken. Lanjane suwabar.
karena dia sibuk hatinya berzikir, dilokne ya panggah meneng. Dilokno kaya kebuka poen ya meneng. Padahal syariat harga diri sebagai seorang suami. Meneng ana sing ngoten. Wong wedok nggih wonten diapakne dipisu-pisu sing lanang nggih gur meneng. Ya boleh gak meneng kate mulih-mulih nanti. Ora duwe dulur lan duwe wong tuwa. Ya wis ben. Tapi di dalam hati ngenes. Wis. Aku yakin siapapun panjenengan pasti di dalam rumah tangga pernahlah terjadi pertengkaran. Walaupun itu sebatas ucapan, tidak ke fisik. Atau lebih-lebih menengan, padha meneng ngene iki apa jenenge? Meneng-menengan. Dadi eneng sing koyo ngono gak nyopo sedina, rong dina, bahkan lho nyun sewu, 7 dina gak nyopo betah. Wonten Bu nggih? Ngregetno. Wis. Apa persoalannya? Nggih ngapunten. Roto alias biasai. Ngoten. Pertama tentang garwa. Nek sing lanang iku mau ngeliya. Sing wedok ngeliya. Dadi persoalan mboten? Tukaran. Kedua, anak. Begitu juga kadang-kadang anak masih kecil, saking repote ibuke, tandang gawe nggak pernah berhenti, teledor njogo anake sampai kebentuk, ngamuk-ngamuk, gitu? Sing lanang. Dadi wong wedok ora iso njogo, ganti ya mesti nyambut gawe. Ayo wong wedok nyambut gawe dicocok petik kowe. Aja wong wedok aja ditokno tekan jero omah Kang. Onde omah jero omah. Wis. Dadi cek mumet ning jero omah ae. Aja oleh blonjo nang pasar aja oleh. Wong lanang budal nang pasar. Nang sawah aja man-manen bojomu. Kok ning omah ae, cek gak pereng kaya aku ya. Iya. Dan lain sebagainya. Wis man-manen. Nyun sewu. Tidak dari anak, dari harta benda. Sandang, pangan, papan. Iku kurang cocok titik, tengkar mboten. Biasa. Ono sing gak tengkar belas. Sopo? Nabi Adam. Mergae kate lapor maratuwa ya gak ndek maratuwa. Gitu ya. Kate wadul nanggone misanan, gak ndek misanan. Itu. Makane ngerabi wong wedok sing yatim iku penak. Apa maneh gak ndek dulur. Sebab nyuwun sewu, ada kadang-kadang unsur ketiga. Kene wis tegen unsur ketiga ngowel-ngowel. Awakmu goblok dirabi son niku. Apa? Ket bayen gak digaekno omah. Omah nganut-nganut, diopong-ompongi teko njaba. Kawan wis. Ngerti ya biyen aku gelem dirabi pegawai PLN. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin jamaah. Persoalan-persoalan sing seperti itu sebetulnya ngapunten Kang kathah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, kata Gusti Allah, tak tekakno perkara kuwi cek gak kelon nambe aku lewat perkara seneng tok. Cek perkara susah. Ingat 4 waktu yang dihadapkan kita sebagai kekasih Allah atau calon kekasih Allah atau seluruh umat manusia. Balak nikmat taat maksiat. Mula nek kita menghadapi maksiat ambek balak iki lebih sing hati-hati. Sing hati-hati. Lah karepe Gusti Allah
sanu amala, cek dadi bagus lakune ning kunu. Laku bagus dikatakan di situ manakala hatimu itu sudah lepas dari selain Allah. Selain Allah bagus. Endingnya wa amilus sholihah kan dadine teng mriku. Ngoten. Wis kembali kepada sifat kidam dahulu. Bahasa dahulu itu lawannya adalah anyar. Ya. Lah anyar bagi Allah itu jadi mokhal. Jadi mokhal. Tapi bagi umat yang duduk di hakul iman akan paham. Tapi kalau bagi umat yang duduk di nurul iman dikatakan sebagai ahli hijab, Allah yang anyar-anyar, Pak. Mbah Ghazin Al-Maghfurlah iku pernah dawuh. Beliau kan pernah kula undang mriki ngaji mriki. Sampai dari ngerti mungkin. Sekitar tahun 2000 berapa? 2016 Bu. Piye Bu piye? Pernah kula undang Mbah Ghazin ngeten. Sing pernah kemarin Sabtu saya ceritakan ada seorang ustadz yang ngalim iku kepethuk wong sing gembel. Wong gembel ngomong ngeten. Awakmu iku ora tau ora ngerti pangerane. Ora ngerti pangeranmu. Ya lakumu ndelok adab bae. Ngamuk-ngamuk. Si ustaz ngamuk. Karena fisike wong iki ora tahu salat. Ora tahu salat. Lah si ustaz ngamuk-ngamuk, wong raimu gak tahu, weso gak tahu cewek ngono, sing lanang ngono. Ternyata beliau si ustadz iku rawuh nanggone Mbah Ghazin. Mbah Ghazin dawuh, intine sing bener iku wong gembel, dudu awakmu. Wong pangeranmu iku anyar-anyar. Gusti Allahmu iku anyar. Tambah bingung lah ustadz mau. Bingung, kok kagungan pondok beliaunya iku kagungan pondok. Santri ning nggih kula nggih semerap kok wong. Wong sing cerita kula niku mukhalite beliaunya. Mukhalid iku santri dek ngono. Cara orang dekatnya yang nganter ke sana kemari ngoten lho. Lah ndelalah santri niku saiki dadi santriku ngono lho. Ngoten lho. Wis. Terus dalam hati beliau bertanya. Ya iki jenenge kiai ustadz yang sadar diri. Kok saged kula niki pangeran kula anyar. Wong Gusti Allah tok niku pangeran kula. Akhire didunungno. Ngene lho. Hatimu kan kegantelan bojo anak donya brana. Nggih. Termasuk donya brana iku disebut ilmu. Kuwabeh iku mau disebut asyahwatu ad-dunyawiyatu. Iku kesenangan dunia. Yaiku Allahmu yaiku. Makanya kamu dilokno gak ndalan. Salat gak ndalan, kabeh gak ndalan. Luwe apik wong sing syariate gak salat tapi dhek iku mau ndalan nang Gusti Allah. Jadi pangeranmu iku anyar. Allah rupa bojo, Allah rupa anak, Allah rupa dunya brana. Wis. Pernah dilokno seperti itu. Kalau kita berpedoman melihat terhadap munculnya anyar Bapak Ibu, maka di situ justru akan menutupi hati kita untuk memahami nggak bisa terhadap hidamnya Allah, nggak bisa. Iki sejarah sakdurunge saya menjalankan tugas menegakkan ketauhidan niki atau akhlak ilahiyah. Mengapa
pondok iki disebut Jaya Baru. Asline mboten ten Miftahule. Asline pemberiannya itu Jaya Baru. Kalau boleh saya cerita, ikut tahun 96, 95, 96 itu. Ketepatan saya itu ziarah rombongan ke Wali Songo. Lah ketika saat di Sunan Muria itu pundi? Daerah pundi? Kudus. Sunan Muria sing munggah niku lho, Pak. Itu cara bahasane wong Jawa, aku oleh wisik dikongkon jenengno pondok Jaya Baru. Kula nggih mikir, pondok kok Jaya Baru. Wis gak pusing-pusing akhirnya. Tapi sempat mikir, kok ono pondok Jaya Baru. Ketika masih sugengnya beliau, Mbah Fakih Kepung Kediri, Pondok Pesantren Darussalam, saya sempat sowan, saya taskhehkan di situ. Akhirnya beliau jawab, wis ger tambah ono Miftahul Ulum. Ngoten tambah. Nah, akal jawab cocok iki. Cocok. Akal lho nggih. Cocok. Lah munculnya Jaya Baru, hati, cocok. Nek saya memakai jeruk dok berarti sing cocok Jaya Baru, gak katik Miftahul Ulum. Wis. Akhirnya pengertian demi pengertian Allah menerangkan tentang masalah Jaya Baru. Nek Miftahul Ulumi wis maklum. Miftahul Ulum iku mbukae pira-pira ilmu. Mbukae pira-pira ilmu. Ini boleh persis ceritane ambek Sayyidina Ali. Wis. Lah ketepatan bis sing tak tumpaki iku jenenge Jaya Baru. PO Jaya Baru. Kula nggih mikir lho, iki aku oleh wisik ngene, bis ngene. Lah lucu lah ana pondok kok bis. Lah ngono. Wis. Akhirnya Allah menerjemahkan Jaya itulah sifat kidami Allah. Jaya itu dadi sifat wajibnya Allah. Lawane Jaya kalah. Jaya kan menang terus, lah ngono. Gak mengenal bahasa kalah, gak mengenal bahasa endek. Dukur terus Jaya. Jaya. Nek Baru lagi kebalikannya. Jaya iku yang pantas menggelar sifat kidam dahulu wis gak ono anyar-anyaran. Ya kuwi wis gak ono liyane. Nek Baru sesuatu yang akan datang, sesuatu yang baru datang. Siapa Jaya itu? Allah. Siapa Baru itu selain Allah? Ya makhluk. Lebih dahulu mana antara yang menciptakan dan yang diciptakan? Jelas lebih lawas mana perkara yang menciptakan dengan yang diciptakan, berarti lebih datangnya itu dahulu adalah yang menciptakan. Dari bahasa sarengan. Oh iya benar. Berarti Jaya diletakkan depan itu adalah Allah. Berarti saya harus membahas tentang ilmu-ilmu khusus nang Allah. Itulah yang kami maksud ketauhidan. Baru berarti hukum syariat. Lu kok delemburi? Iya, nyocok nambah Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Padahal sebelum saya tahun 96 itu sudah megang pondok syariat, Pak. Ya sing sekarang ditempati
Pondok Putri niki lho. Niku biyen kotak-kotak ngoten. Kamar-kamar ngono. Syariat berarti aku membahas tentang ilmu fikih, ilmu tentang mustalah hadis, tentang ilmu alat dan lain sebagainya, ilmu Quran pun lengkap teng mriku. Lah, kok ndelalah sekitar tahun 2000 saya ada perintah untuk menjalankan jaya iki mau, ya udah saya gelar tapi masih sembunyi. Gelarnya itu 2006-2007 di situ baru secara umum. Akhirnya Fir'aun ngomong, inna rasulah, sak temene utusan sing diutus nang awakmu he umat, iku termasuk wong majnun, wong gendeng. Ya wis. Nah jenengan nek dereng siap, belum siap dikatakan orang gila, ya jangan bicara terkait masalah hakikati Allah. Jangan bicara di umum, tapi nek Anda sudah siap nanti dikatakan orang majnun, udah biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Begitulah sejarahnya para rasul, para kekasih Allah. Memang visi dan misinya adalah tauhid pun. Wad'u ila rabbika mungkunu kuncine. Wis balik nang sifat kidam dahulu, balik nang urip baru Anda akan paham. Balik nang ajaran dinul haq, golongan kita yang ada di nurul iman, yang ada di syariah, kembalilah dalam ajaran dinul haq. Kita akan paham tentang masalah sifat kidam Allah. Ternyata ada pada diri Anda sendiri, yang itu ada di ruh. Dan ruh itu nanti akan Anda fanakan, baru sak temeni ruh itu nantilah yang membawa sifat kidam. Sebab ruh siapapun, anak sampean, putu sampean, itu sudah ada. Jadi di sana tidak ada yang mengakhiri, tidak ada yang akhirnya disebut hidup. Lah hidup itu siapa? Ya Allah itu makanya di dalam syariat mengapa sifat kidam itu menjadi sifat wajibnya Allah. Wujud kidam bako. Kalau sudah ketemu sifat kidam dalam dirimu, maka kebakoan kekal itu ada. Nah, ruh nggak pernah mati, Pak. Nggak pernah mati. Allah menjabut ruhnya, ya sing mati iku jasate. Ruh itu nggak mati. Artinya gini, Pak. Ruh itu tidak akan buta, tidak akan mati, manakala ruh itu sudah fana. Artinya keakuan pada diri Anda sebagai makhluk yang berperan, manakala ini sudah nyengkrih, sudah hilang dalam hatimu, maka disitulah yang disebut hidup. Bukan aran ruh lagi, tapi aran hidup. Makanya benar Allah berfirman dalam surah At-Toha ayat 14, innani sesungguhnya saya, ingsun. Mana ya ingsun? Iku Allahu disebut Allah. La ilaha illa ana. Dan tidak ada Tuhan selain saya. Artinya dalam hatimu sudah kefanaan selain daripada hidup. Hilang. Aran roh tadi hilang, aran selain Allah hilang. Tondone mudah. Hatimu tidak akan pernah bisa dirayu oleh nafsu lewat cintanya terhadap selain Allah. Wis, paham nggih? Jadi kekekalan, kekal bakok iku kekal. Kekal itu enggak pernah owah. Dalam hal apapun, kekal itu enggak owah. Anek jasad sifati iki mang
hancur, lawane kekal hancur. Roh juga begitu, roh iki akan hancur. Lah sing gak hancur iku sapa? Yo hidup. Roh akan jadi hidup atas nama manakala roh ini sudah kehilangan selain Allah. Bahasanya kok mumet-mumet, iya ini tak mumet-mumet no. Jadi jenengan diumet-umet nang bingung, ngeluh, nek ngeluh kok sok turu, nek wis turu iku ngilangi akal. Akal sampean akan off. Wong keturon niku lho ya. Wong turu. Maksudnya hati tok yang berjalan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sifat wujud kidam bakok iku bertempat atau nemplek nak nggone aran roh, sing roh iku wis aran hidup. Paham nggih? Pengakuan dalam dirimu sudah bukan aku roh, aku hamba. Enggak. Pengakuan yang ada pada diri panjenengan semuanya itu adalah aku Allah. Manakala Anda sudah menunaikan pertama fal ya'mal amalan saleh, kedua wala yusrik, tidak melakukan persekutuan terhadap Allah. Berarti Anda sudah dikatakan sudah sampai bertemu Allah. Baru wujud kita bakok jawelas katanya. Aku pengen rasane semongko. Iki akan nyontor nek semongkone wis tutuk nang cangkemku. Lah ngoten nggih. Nek ngomong tok belum bisa dikatakan saya itu ruh nyatane semongko. Gak iso nek menengai pengen menjegong wideke gak diangkat. Mboten saged. Orang syariat Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi yang kita jadikan sebagai madhab ukuran di dalam menjalankan hukum syariat, itu mengakui pengakuan itu umat Islam supaya sampai pada makrifat Allah. Berhubung kitalah umat yang tidak memperhatikan kui, yo akhirnya menganggap cukuplah kita bersyariat saja, engkau lah hakikatnya muncul dewi telea. Mboten saged Pak, mboten saged. Bagaimana mungkin saya akan dikatakan tahu roh rasane nyatane semongko, wong kula menengai gak ada tindakan untuk mengambil. Mboten saged. Harus saya itu mengambil, lanjut keterangan yang syariat ngene, semongko iku rasane bla 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 bla, terus tak rasane. Cocok. Antara ilmu teori dengan pembuktian rasane dia mau ngene nang teori ini. Semongko pahit kayak kopi. Lah, tak mungkin. Jelas jenengan mengatakan nek pahit iku kok kopi. Nek legi iku semongko. Ngene faktane dinyatakno. Luar biasa. Lah, makrifat datang Allah nggih ngoten. Aja bengok tok nanggone syariat. Percuma. Enggak ada tindakan Anda untuk membuka diri untuk masuk di dalam dinul haq. Mohal Anda bisa sampai makrifat. Mohal. Harus ada tindakan untuk melakukan di situ. Lah yang sudah menerima dinul haq aja kalau berdiam diri tidak melakukan fal ya'mal nggak iso. Berhentinya di ma'rifatul ilmi, ma'rifat ilmu, pengetahuan, paham. Urip iku Allah, tapi nggak pernah merasakan, membuktikan, ya nggak iso. Nggih, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait 3 sifat wajib Allah.
kita masuk pada sesi tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo.